Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah izinkan pada kesempatan di pagi hari ini kita bersama-sama menyimak, insya Allah nanti dalam 1 jam ke depan kita akan menyimak pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari, yang insya Allah seperti biasa akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Syahrul Fatwa Al-Syihab Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah ada di tempat di studio Ahsan TV. Kita sapa terlebih dahulu. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan masuk di pembahasan hadis ke-284 tentang husnul khuluq. Di kesempatan pertama Ustaz akan menyampaikan materi, kemudian di kesempatan di sesi kedua kita mengajak Anda untuk berpartisipasi atau berinteraktif langsung dengan Ustaz, yaitu di 0811900791 untuk pertanyaan melalui telepon atau melalui pesan singkat atau WhatsApp di 0811900791. Baik, kita langsung saja kepada materi yang akan disampaikan Ustaz. Fadhil mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Saudaraku dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam kebaikan, kita kembali duduk dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Semoga perkumpulan kita, pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan yang nama-nama kita dicatat oleh para malaikat, disebut-sebut nama-nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Imam Al-Bukhari, dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk hadis nomor 284, yang ini menunjukkan masih banyak sekali hadis-hadis yang akan kita baca. Karena itulah tetap ikuti terus acara kajian kitab Adabul Mufrad setiap Jumat pagi ini hanya di Ahsan TV. Baik, kita langsung baca apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam buku ini. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, babun husnul khuluqi idza faquhu. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, bab husnul khuluq, akhlak yang terpuji, idza faquhu, kalau memang mereka bisa memahami bahwa akhlak terpuji itu adalah bagus, tentu mereka akan melakukan. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana al-Fudail bin Sulaiman
An-Numairi an Salih bin Khuwad ibn Salih bin Khuwad ibn Khubair an Muhammad bin Yahya bin Hibban an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil laili. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mendapati kedudukan yang tinggi, menyamai kedudukan orang yang salat tahajud hanya dengan akhlaknya yang terpuji. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang sahih menggambarkan kepada kita bagaimana bagusnya Imam Bukhari dalam membuat bab. Beliau membuat bab dengan judul akhlak terpuji, kemudian membawakan hadis diantaranya seorang bisa mendapati derajatnya orang yang salat malam karena sebab bagus akhlaknya. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, keutamaan yang besar bagi yang memiliki akhlak yang mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia ini adalah salah satu perkara yang memang ditekankan dalam agama kita. Bahkan Nabi tidak diutus ke permukaan bumi kecuali untuk membagusi akhlak mulia. Rasulullah SAW beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk memperbagusi akhlak-akhlak. Akhlak yang mulia ini sebagai magnet dalam dakwah. Bagaimana kita lihat perjalanan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak mulianya bisa menarik perhatian bangsa-bangsa Arab, menarik orang-orang yang tadinya tidak kenal dengan yang namanya tauhid, menarik orang-orang yang dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasul ini mereka menjadi masuk Islam. Sehingga kaum muslimin, orang yang memiliki akhlak yang mulia tentunya pantas mendapatkan derajat seperti orang yang salat tahajud. Karena mendapatkan atau mempunyai akhlak mulia itu tidak mudah. Harus berjuang melawan dirinya sendiri. Karena tabiat manusia walaupun pada asalnya lurus, tapi terkadang setan akan membisikkan, merayu berbuat akhlak-akhlak yang tercela. Orang yang memiliki akhlak mulia, dia harus terus belajar. Dia harus istiqomah. Karena bagaimana akhlaknya ini bukan hanya sekedar untuk, kalau zaman sekarang disebut apa? Pencitraan. Ya, orang ini kalau zaman kita berakhlak mulia itu kadang-kadang hanya untuk pencitraan. Ada udang di balik batu. Ya, apabila musim-musim sedang kampanye, maka masing-masing calon yang mencalonkan dirinya untuk dipilih menampakkan akhlak mulia. Mendatangi orang miskin, dibantu, ya, kemudian turun ke got-got untuk membantu rakyat bekerja bakti. Tentunya akhlak mulia itu bukan seperti itu. Akhlak mulia itu adalah akhlak yang menempel dalam jiwa seseorang dan terus berjalan. Sudah menjadi karakter. Sudah mengakar dalam tubuhnya. Maka akhlak mulia ini kalau sudah mengakar dalam tubuh akan membawa kebaikan. Kebaikan bagi pemilik akhlak mulia tersebut, akhlak terpuji tersebut, dan kebaikan bagi orang yang melihat, bagi orang yang merasakannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau diintimidasi, beliau diusir dari Mekah. Namun ketika kembali ke Mekah menaklukkan kota Mekah, akhlak beliau sangat terpuji. Beliau tidak menumpahkan darah, beliau tidak balas dendam, tapi beliau memaafkan orang-orang yang dulu memusuhinya. Ya, ini akhlak mulia yang tentunya tidak mudah, harus dengan perjuangan. Kita punya akhlak baik, itu kan harus dengan perjuangan, harus belajar, harus tetap istiqomah. Maka balasannya sungguh sangat
besar, dia mendapati keutamaan seperti derajat orang-orang yang sholat malam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua yang perlu kita perhatikan pula dalam hadis ini, bahwa bagusnya akhlak adalah asas dalam mempraktekkan Islam dan iman yang benar. Ya, jadi bagusnya akhlak kita ini adalah asas dalam mewujudkan Islam, iman, bahkan ihsan. Ya, Islam, iman, ihsan yang benar. Kenapa demikian? Karena akhlak mulia itu tersusun dari 3 ini. Islam, iman, dan ihsan. Seorang muslim, maka ini syarat seorang dihitung akhlak mulianya sebagai pahala. Tapi orang kafir, sebaik apapun dia berbuat kebaikan akhlak mulia, dia tidak dihitung sebagai pahala. Kemudian iman. Orang muslim yang berakhlak mulia dia dapat pahala, maka perwujudan imannya, perwujudan Islamnya kemudian dia lakukan dengan iman. Ya, iman itu tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Karena perwujudan dari keislaman kita adalah dengan beriman sebenar-benarnya. Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Nah, ketika orang muslim sudah mendengar orang yang berakhlak mulia itu dapat pahala, dia harus wujudkan itu. Dia harus praktekkan. Prakteknya ini tidak mudah, harus dengan keimanan. Karena itulah Rasulullah sering menggandengkan antara iman dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini menunjukkan kita bisa berakhlak kalau kita memiliki iman yang bagus. Kita bisa istiqomah dalam akhlak kita kalau kita memiliki iman yang baik. Semakin kuat tinggi iman seseorang, maka akhlaknya dia semakin baik. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia itu berasal dari asas al-ihsan. Apa ihsan? Merasa diawasi oleh Allah SWT. Jadi kita berakhlak mulia, akhlak terpuji itu bukan pencitraan. Kalau di depan orang banyak kita pura-pura menampakkan apa? Baik, ya, lembut. Tapi ketika sendirian atau ketika di rumah, kita menampakkan karakter asli kita. Dan banyak orang seperti ini. Para suami, ya, kalau di depan teman-teman kantor, Masya Allah, dia ingin menunjukkan bahwa saya ini atasan yang baik. Anak buahnya ditraktir, jajanin, ya. Ya, tidak pernah terdengar kata-kata kasar. Tapi ketika pulang ke rumah, karakter aslinya muncul. Ya, istri dan anak itu diposisikan di bawah teman-teman kantor. Kalau teman kantor harus dimuliakan, istri dan anak tidak harus dimuliakan. Jadi ketika di depan orang banyak menampakkan akhlak mulia, tapi ketika di depan istri, depan anak, karakter aslinya muncul. Bukan seperti itu. Ihsan. Akhlak mulia itu agar istiqomah, kita harus punya perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ya. Inilah hubungan ihsan, iman dan Islam dalam memunculkan akhlak mulia dalam diri seseorang. Maka hadis yang mulia ini pun menunjukkan pada kita keutamaan akhlak mulia bagi orang yang bisa memahaminya. Idza faquhu, kata Rasul. Kalau mereka bisa memahami. Andaikan mereka tahu bahwa akhlak mulia itu derajatnya tinggi, tentu mereka akan berbondong-bondong berusaha memiliki akhlak terpuji, akhlak mulia. Ya. Kadang-kadang karena kekurangan ilmu kita, sehingga kita meremehkan namanya akhlak mulia. Karena kita tidak sering mendengar hadis Rasul. Kita tidak mendengar sirah perjalanan Nabi, karena ilmu kita kurang. Akhirnya kita meremehkan namanya akhlak mulia. Andaikan manusia itu tahu akhlak terpuji, husnul khuluq ini derajatnya bisa mengalahkan derajat orang yang sholat malam. Bisa mengalahkan derajatnya orang yang sering puasa. Manusia tentu akan belajar bagaimana berakhlak
mulia. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan menuntut ilmu, karena Rasul mengatakan seorang mendapati akhlak yang mulia ya melebihi derajatnya orang yang puasa, orang yang sholat. Artinya seorang kalau beribadah saja kebaikannya untuk dirinya. Kita rajin sholat malam, pahala sholat malam kita kembalinya kepada siapa? Kembali pada diri kita yang sholat malam. Baik, kita rajin puasa sunnah. Pahala karena kita rajin puasa sunnah, pahalanya kembali ke siapa? Kembali orang yang rajin puasa sunnah. Akan tetapi kalau orang yang berilmu, selain dia mendapatkan manfaat dari ilmunya, pahalanya kembali pada dirinya sendiri, juga dia akan mendapat pahala tambahan karena dia mendakwahkan orang lain. Manfaatnya dirasakan oleh orang lain, sehingga dia mendapatkan pahala double. Nah, akhlak mulia itu kenapa bisa dikatakan melebihi derajat orang yang sholat malam? Akhlak yang mulia melebihi derajat orang yang sering puasa. Kenapa? Karena dengan akhlak mulia ini akan memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kalau dalam bahasa agama, bahasa fikihnya disebut amal muta'addi. Amalan yang bisa berdampak kebaikan pada orang lain. Jadi tidak hanya pada diri kita sendiri. Itulah rahasia kenapa akhlak mulia itu mengalahkan pahala derajat orang yang puasa, orang yang sholat malam. Karena dengan akhlak mulia ini, yang mempunyai akhlak mulia dia dapat pahala. Kemudian ketika akhlak mulia ini sampai kepada orang lain merasakan bagusnya akhlak dia pun dapat pahala double. Itulah kaum muslimin, kenapa Rasul mengatakan sungguhnya ada orang yang mengalahkan derajatnya orang yang puasa, derajatnya orang yang sholat malam hanya dengan akhlak mulia. Kenapa? Karena akhlak mulia itu berdampak baik pada khalayak umum, juga berdampak baik bagi pemilik akhlak mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga di sini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu dibandingkan ibadah. Ya. Ini bukan berarti kalau kita punya ilmu nggak usah ibadah, enggak. Ya, kita punya ilmu, tetap beribadah yang wajib. Setelah itu kita berusaha untuk melakukan amalan yang pahalanya ini bisa tersebar pada sebagian kaum muslimin. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, la an amshiya ala akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid sahra. Sungguh, kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada seorang iktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, selama 30 hari, selama 1 bulan. Artinya Nabi di sini mengatakan orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya, bahkan dia ikut jalan, ya, dia penuhi apa kebutuhanmu, dia datangi. Ini kata Nabi lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada orang iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Allahu Akbar, kaum muslimin, iktikaf di Masjid Nabawi ini pahalanya besar. Jangankan iktikaf, kita sholat saja 5 waktu. 1 kali sholat sudah 1.000. Kali 5 waktu 5.000. Ini mengalahkan di masjid-masjid lain. Itu baru sholat. Apalagi sampai iktikaf tidak pulang-pulang dari masjid. 1 bulan berapa kali sholat kita dapat kebaikan. Berapa kali kita menghatamkan Quran dalam sebulan kalau kita fokus iktikaf di Masjid Nabawi. Tapi bersamaan dengan itu, besarnya pahala iktikaf di Masjid Nabawi tidak bisa mengalahkan orang yang berakhlak mulia. Nabi mengatakan, sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada orang iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Besarnya pahala iktikaf itu kan kembali cuma kepada orang yang iktikaf saja. Ya, misalkan Anda memilih Ramadan full di Madinah, iktikaf dari tanggal 1 Ramadan sampai Lebaran.
pahala itikaf kita, pahala khatam Quran kita di Masjid Nabawi, pahala apa misalkan yang lain, kita baca buku dan lain-lain, ya. Ini kebaikannya kembali pada diri orang yang itikaf. Sementara seorang yang jalan bersama saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pahalanya double. Dia dapat pahala karena berbuat baik pada orang lain, dia pun dapat pahala karena orang lain menjadi senang terpenuhi kebutuhannya. Double. Sehingga manfaat pahalanya dirasakan oleh orang lain. Sementara itikaf, manfaat pahalanya hanya untuk yang itikaf saja. Dia tidak bisa memberikan pahala kepada orang lain karena pahala ibadah itu hanya untuk yang melakukan ibadah. Adapun amal sosial yang melakukannya dapat pahala, kemudian dia pun dapat tambahan pahala karena orang yang diberikan bantuan dia akan senang, ya. Dia akan bermanfaat. Ini menjadikan keutamaan besar bagi pemilik akhlak mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, inilah beberapa penjelasan dari hadis yang pertama dalam hari ini yang kita bahas, yaitu hadis nomor 284. Kita lanjutkan hadis 285. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hajjaj bin Mihwal qala haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu Abul Qasim yaqulu khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Abul Qasim. Maksud Abul Qasim di sini adalah Nabi Muhammad. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairukum islaman, sebaik-baik di antara kalian yang sudah memeluk Islam adalah yang paling baik akhlaknya, idza faquhu, andaikan mereka memahaminya. Hadis ini masih ada kaitannya dengan akhlak terpuji. Rasulullah memuji orang yang memiliki akhlak terpuji itu dengan mengatakan sebaik-baik kalian yang sudah memeluk Islam, yang sebaik-baik orang Islam di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya andaikan mereka mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan pada kita bahwa keislaman orang itu beda-beda tingkatannya. Ada yang keislamannya kuat, ada yang Islamnya sedang-sedang, ada yang Islamnya juga kurang, lemah. Dan ini perbedaan keislaman kita, ada yang taatnya benar-benar taat, ada yang sedang-sedang saja taatnya, dia ngerjain yang wajib-wajib saja, sunnah enggak. Ada pula yang lemah, ya, kalau lagi lurus mau ke masjid, kalau lagi bengkok tidak ke masjid. Lemah Islamnya. Nah, perbedaan tingkatan keislaman seseorang itu tergantung ilmu dan iman yang dia punya. Bahwa manusia dalam memahami agama ini mereka tidak satu level. Ya, sebagaimana sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun tidak sama tingkatannya. Di antara para sahabat Nabi ada yang banyak mendapatkan hadis, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang. Ada yang sangat taat, ada juga yang kurang taat di antara sahabat Nabi. Maklum, itu biasa. Ya, jadi bahwa derajat keislaman seseorang itu berbeda-beda. Makanya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang Islam di antara kalian. Berarti ada bukan yang sebaik-baiknya, ada yang sedang, ada yang kurang. Itu tergantung dengan ilmu dan iman yang kita punya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semakin iman kita bagus, baik, kuat, maka kita akan semakin tinggi. Keislaman kita semakin kuat. Tapi coba lihat, ketika keislaman kita kurang, pakai jilbab saja enggak. Ya, bahkan berangan-angan pengen masuk neraka bersama orang-orang kafir. Karena kenapa? Kejahilannya. Orang-orang yang Islamnya lemah, dia menyepelekan yang namanya menutup aurat, dia menyepelekan yang namanya perbuatan haram berupa riba, berupa zina, berupa judi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena lemahnya iman. Lemahnya iman membuat lemahnya keislaman kita. Bahkan tidak sedikit ketika orang-orang lemah Islamnya, dia akan berpindah agama dari Islam menuju non-Islam. Ya.
Ya, hadis ini menunjukkan pada kita bahwa tingkatan keislaman seorang itu tidak satu level, tidak sama, tidak satu derajat. Sebagaimana para nabi dan rasul tentu tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Para nabi dan rasul keimanannya sangat tinggi. Ya. Sehingga keislaman mereka kuat, ilmu mereka banyak, Islamnya kuat, tidak goyah. Nah, di zaman sekarang kadang-kadang ada yang keislamannya lemah, begitu diterpa isu atau ada sesuatu yang viral, goyah. Tapi orang muslim yang imannya kuat, yang ilmunya kuat, dia tidak akan mudah goyah. Karena ilmu itu bagaikan cahaya yang bisa membedakan mana baik, mana benar. Ya, jadi dalam hadis ini menunjukkan pada kita bahwa keislaman seorang antara satu sama lain itu tidak sama. Dari sisi pengamalannya, keyakinannya, ada yang sangat taat, ada yang sedang-sedang, ada pula yang lemah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kemuliaan Islam seseorang itu tidak sempurna kecuali dengan akhlak mulia. Tentunya dengan diiringi dengan ilmu. Bahwa yang mulia di sisi Allah itu bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling yang lain-lain, ya. Tapi kemuliaan Islam seorang adalah dengan ketakwaan, dengan akhlak mulia, dengan mengikuti Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu kemuliaan Islam seorang. Ya, standar kemuliaan seorang itu jangan dilihat dari jabatannya. Kalau jabatannya ini dia akan mulia, tidak. Tapi standar kita adalah akhirat. Ya, standar kita adalah orang yang memiliki ilmu dan mengikuti Quran Sunnah. Itu mulia orang yang semacam ini. Jadi kalau di mata masyarakat ada seorang tokoh dieluk-elukan maksudnya apa? Dipuja-puji. Tapi dia nggak paham agama, dia tidak mengikuti Al-Quran Sunnah, maka ini bukan kemuliaan seorang. Karena Rasulullah mengatakan khairukum islaman ahasinukum akhlaqa. Orang muslim yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kemuliaan seorang dilihat dari ilmu. Akhlak mulia itu nggak muncul begitu saja. Akhlak mulia itu dengan ilmu. Maka di sini letak mulianya belajar agama. Mulianya menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama kita akan berakhlak. Yang ini mengalahkan derajatnya orang puasa, orang sholat malam. Ya. Dengan akhlak mulia ini kita dapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan at-tafaqquh fid din, keutamaan tafaqquh, ya, belajar agama, mengalahkan keutamaan ilmu-ilmu yang lain. Bahwa ilmu agama yang kita miliki ini bisa mengalahkan keutamaan ilmu-ilmu dunia kalau memang niat kita adalah karena Allah dan Rasul. Jadi seorang yang belajar ilmu agama itu otomatis dia dapat pahala dari belajar ilmu agamanya. Adapun belajar ilmu dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali diniatkan saya belajar ilmu dunia ini untuk Islam. Jadi inilah letak bedanya antara belajar ilmu agama dengan belajar ilmu umum. Ya, kita sekedar datang saja nih dengan niat belajar ilmu agama, pegang buku, pegang Quran, itu sudah dapat pahala. Beda dengan orang yang belajar ilmu-ilmu umum. Apakah kedokteran, apakah ya dengan matematika, ya, ataukah pengetahuan umum, eksak dan lain-lain. Orang yang belajar ilmu-ilmu umum, dia datang ke tempat belajar, dia bawa buku, dia bawa penunjang belajarnya, duduk mendengarkan materi pelajaran ilmu umum, tidak otomatis dapat pahala. Tidak otomatis dapat pahala. Tapi orang yang ngaji, datang ke masjid, bawa buku, duduk, dengerin ceramah, itu duduknya saja sudah dapat pahala. Ya, maka ini sebagai motivasi bagi kita semua para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, bahwa ilmu agama itulah yang harus kita cari. Ya, ilmu dunia boleh belajar, tapi niatnya harus diluruskan. Kalau ilmu dunia itu hanya untuk mendapatkan dunia, jabatan, kehormatan, tidak ada pahalanya sama sekali.
Tapi kalau kita belajar ilmu dunia untuk menolong Islam, untuk membantu Islam, inilah yang bernilai pahala. Maka saudaraku yang sekarang masih kuliah umum, yang sekarang masih belajar di sekolah-sekolah umum, niatkan dari sekarang bahwa saya belajar untuk menolong Islam. Saya memilih fakultas kedokteran untuk membantu orang-orang muslim. Saya memilih ilmu ini karena untuk membantu kemajuan Islam. Maka dengan niat untuk membantu Islam itulah Anda dapat pahala dengan belajar ilmu umum. Ya. Tapi kalau tidak ada niat itu, kita belajar ilmu umum tidak dapat pahala sama sekali. Ya. Maka hadis yang mulia ini benar-benar menunjukkan kita bagaimana keutamaan tafaqquh fid din. Ya, tafaqquh, memahami ilmu agama. Karena Anda dengan sekedar duduk saja belajar ilmu agama, paham nggak paham, Anda dapat pahala. Saudaraku, ya sekarang kita sudah masuk ya tahun ajaran yang sudah banyak. Orang-orang menawarkan pendaftaran putra-putri untuk masuk ke dalam sekolah, penerimaan, pendaftaran santri baru. Nah ini harus kita pikirkan. Mana yang kita pilih? Kita pilihkan ilmu umum buat anak kita ataukah ilmu agama? Kalau Bapak Ibu memilih ilmu agama, masuk sekolah yang banyak belajar ilmu agamanya, sekedar anak itu datangnya saja itu dapat pahala. Duduk dia diajarin sama gurunya, dia dengerin, sudah dapat pahala. Tapi kalau kita sekolahkan anak kita ke sekolah umum, berangkat ke sekolahnya saja sudah males-malesan misalkan, itu belum dapat pahala berangkatnya. Duduk yang di kelas mendengarkan ilmu umum belum dapat pahala, kecuali diniatkan dengan belajar ilmu umum ini kita untuk menolong Islam, maka disitulah letak pahalanya. Baik kaum muslimin mungkin Allah SWT, inilah beberapa hadis yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas penyampaian materi yang telah dijabarkan di sesi pertama tadi. Bisa Santifi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan masuk di sesi kedua, itu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui nomor telepon 081190079112 untuk pertanyaan yang diajukan langsung melalui telepon, atau bisa juga melalui pesan singkat atau WhatsApp di 081190079113. Baik Misa Ahsan TV dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk di sini kita simak jeda terlebih dahulu. Baik Mirsa Santipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk di sesi kedua, itu sesi interaktif. Insyaallah silakan kami mengundang Anda untuk berinteraktif dengan Ustaz. Silakan hubungi 081190079112 atau di pesan singkat bisa melalui 081190079113. Sepertinya sudah ada yang tersambung. Sudah terhubung. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Masya Allah. Silakan Bapak langsung. Ya. Semoga Ustadz dan keluarga, guru Ahsan TV, kita semua dan kaum muslimin diberikan kesehatan, kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang qada sholat malam, sholat tahajud Ustaz. Nah ini tapi sholat malamnya itu dilakukan tidak rutin dengan rakaat yang tetap gitu Ustaz. Kadang-kadang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat gitu. Begitu pula dengan tahajud witirnya. Witirnya juga enggak nentu. Kadang-kadang 3 rakaat, kadang-kadang 1 rakaat begitu. Sehingga jumlah keseluruhannya itu bisa 1, kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, kadang-kadang 7 begitu, 9 dan 11. Jadi tidak tentu. Nah, itu kan katanya kalau mengkodonya tuh harus digenapkan Ustaz ya. Iya. Digenapkan. Nah, yang digenapkan tuh rakaat yang mana Ustaz kalau tidak menentu seperti itu? Baik. Pertanyaan kedua tentang adab imam.
setelah sholat itu pada saat berzikir itu menghadap ke makmum tegak lurus gitu, langsung membelakangi menghadap ke makmum, atau menghadap ke makmum agak miring sedikit ke kanan makmum gitu Ustaz. Nah, yang roji yang mana sikap imam tersebut? Baik. Ya, begitu aja Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama berhubungan dengan bila kita sholat malam ya, kemudian terlewatkan, apakah kita mengqodoknya dengan menggenapkan bilangan yang mana? Sementara kebiasaan kita sholat malamnya berbeda-beda antara satu malam dengan malam berikutnya. Bisa dipahami ya? Misalkan begini, kita hari Senin sholat malamnya 11 rakaat. Hari Selasa hanya misalkan 5 rakaat ya, total dengan witir ya. Total dengan witir kita 5 rakaat, 2 rakaat ya tahajud, 3 rakaat ya witir. Hari Rabu kita lain lagi 9 rakaat. Nah, begitu hari Kamis malam Jumat kita ketiduran dan ingin mengganti sholat malamnya pada besoknya, yang sebagaimana dicontohkan Nabi, kalau beliau ketiduran dari kebiasaan sholat malam, beliau mengganti di waktu paginya dengan jumlah rakaat yang digenapkan. Nah, kita memilih yang mana nih antara kebiasaan Senin, Selasa, Rabu ya, atau kadang-kadang nggak tentu, kita kadang 2 rakaat, witir 1 rakaat, cuma 3 rakaat. Ini kita memilih menggenapkan itu dengan bilangan yang mana? Itu pertanyaannya ya, agar dipahami terlebih dahulu oleh para pemirsa. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang apabila memang sudah punya kebiasaan sholat malam, kemudian dia terlewatkan karena sebab uzur, baik itu uzurnya sakit, baik itu uzurnya adalah karena kelelahan, kecapean sehingga dia tidak bisa bangun malam, maka orang yang semacam ini dia tetap ditulis pahala sholat malamnya sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia dalam perjalanan, maka akan tetap ditulis pahalanya sebagaimana ketika dia sehat, ketika dia mukim tidak safar. Jadi orang yang sakit, orang yang safar, dan dia punya kebiasaan amalan baik, tapi ketika sakit ditinggalkan. Ketika safar dia nggak bisa melakukan amalan kebaikan tersebut, baik sholat atau puasa sunnah dan seterusnya. Maka kata Nabi, tetap akan ditulis pahala-pahala kebaikan yang biasa dia lakukan, amalan-amalan kebaikan yang biasa dilakukan akan tetap ditulis pahalanya, walaupun dia sakit, walaupun sedang safar. Ya, ini bagi yang memiliki kebiasaan bahwa pahala kita akan tetap terus berjalan, akan tetap terus ditulis kalau memang kita punya amalan kebiasaan yang baik. Kemudian kita tidak bisa melakukannya karena uzur, baik sakit, ketiduran, kelelahan, dan seterusnya. Kemudian kalau kita sudah paham bahwa suatu saat kita meninggalkan sholat malam itu karena uzur, bahwa kita tetap akan ditulis pahalanya, bolehkah kita mengganti? Kalau ingin mengganti, maka silakan saja. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau bila kelewat sholat tahajud, beliau ganti di waktu duha dengan menggenapkan bilangan. Nah, ini bilangan yang mana yang kita pakai? Karena saya memiliki kebiasaan misalkan beda-beda, kadang 5 rakaat, kadang 7 rakaat, kadang 11 rakaat. Maka jawabannya adalah bilangan yang ingin kita lakukan. Ya, yang ingin kita lakukan saat ingin mengganti sholat malam kita. Bebas, mau berapapun silakan ya. Mau kita pilih yang 5 rakaat saja digenapkan jadi 6, silakan. Atau kita pilih, saya juga pernah 7 rakaat, misalkan suatu hari saya pernah 7 rakaat salat malamnya, kemudian kita ingin ganti 7 rakaat digenapkan jadi 8, silakan. Jadi tidak ada patokan harus memilih kebiasaan yang mana.
sesuai dengan kemampuan kita. Pertanyaan kedua tentang apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, hadis Rasul ya, bahwa saya lupa tadi, diingatkan, ditulis gak? Ya, bahwa selesai sholat harus menghadap lurus atau? Oh iya. Mana beliau bertanya, ketika imam itu sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah, menghadapnya lurus, imam itu menghadap makmum. Apakah menghadap makmumnya itu adalah lurus atau agak ke kanan, ataukah menghadap condong ya miring ke kanan? Ini adalah masalah yang dipersisikan oleh para ulama. Ya, para ulama berselisih dalam masalah ini. Bagi yang mengatakan miring, karena ada hadis-hadis para sahabat itu kalau selesai sholat, mereka melihat pipi kanannya Nabi Muhammad SAW. Kalau posisi imam, kemudian kita balik, kelihatan pipi kanan, ini bisa miring, bisa juga lurus. Ketika miring akan lebih banyak kelihatan, betul? Ketika miring akan lebih banyak kelihatan. Dari makmum yang sebelah pojok, yang tengah, apalagi yang dekat imam, itu akan lebih melihat pipi kanannya imam. Jadi ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW bahwa para sahabat mengatakan, kami kalau selesai sholat itu melihat pipi kanan dari wajah beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kelihatan pipi kanan itu kan bisa lebih besarnya itu miring. Walaupun dengan posisi lurus menghadap makmum, pipi kanan juga kelihatan, cuma tidak akan terlihat bagi yang ada di pojok-pojok. Jadi sekali lagi masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jangan menjadikan kita berpecah hanya karena masalah ini. Naam, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya dari pertanyaan dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang melalui pesan singkat dari WhatsApp dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah mendengar bahwa ajaran Islam menyuruh manusia bertakwa semampunya. Lantas apakah boleh apabila saat ini sudah berjilbab tapi belum syar'i, belum sampai menjulur panjang, masih memakai celana panjang untuk beraktivitas di luar, meskipun tidak model potongan laki-laki, dengan alasan saat ini situasi kondisi menjadikan kita mampunya sampai tahap itu saja. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Ya, baik saudaraku, ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ayat ini harus dipahami dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman sesuai hawa nafsu kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, wa idza amartum bisyai' fa'tu minhu. Kalau aku memerintahkan sesuatu maka datangilah. Ma nahaitukum anhu fantahu wa ba amartukum bi fa'tu minhu. Apa yang aku larang maka hendaklah kalian berhenti, jangan mengerjakan. Dan apa yang aku perintahkan hendaklah kalian mengerjakan semampu kalian. Maksud bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apa yang aku perintahkan kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Maksudnya adalah bukan kita melaksanakan kewajiban itu sesuai keinginan syahwat pribadi kita. Tapi setelah kita menempuh cara yang maksimal. Kalau cara maksimal sudah ditempuh kemudian tidak mampu, barulah beralih pada cara-cara keringanan yang sesuai tuntunan agama. Contoh, sholat itu maksimalnya apa? Berdiri kan? Kita melakukan sholat, melakukannya dengan maksimal. Maksimalnya kita melakukan sholat bagaimana caranya? Berdiri. Nah, ketika suatu saat berdiri nggak mampu karena kaki kita lumpuh, kaki kita sedang kecelakaan, maka baru beralih pada keringanan yang sudah dituntun oleh agama. Panduan keringanannya apa setelah berdiri nggak mampu? Duduk. Itu makna ayat bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi dalam menempuh amalan-amalan yang sifatnya wajib, dalam mengerjakan amalan-amalan yang wajib,
itu kita lakukan semaksimal sesuai dengan panduan yang ada. Nah, ketika kita tidak bisa maksimal karena ada satu uzur, baru turun derajatnya pada keringanan yang diberikan. Sholat berdiri, nggak mampu, maka keringanan berikutnya apa? Duduk. Duduk juga nggak mampu, turun lagi pada keringanan yang ketiga. Apa? Berbaring. Begitu seterusnya. Ini makna ayat, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Sekarang kasusnya pakai jilbab. Apa perintah berjilbab? Turunkanlah kerudung-kerudung kalian, jilbab kalian sampai dada-dada kita. Itu. Laksanakan. Ya, selaksanakan perintah itu. Saya belum mampu karena takut dikatain sama temen, kamu jilbabnya panjang banget. Ya, bukan seperti itu. Taruhlah misalnya kita anggap saya nggak bisa menurunkan jilbab saya sampai dada-dada kita. Terus kita turun pada keringanan berikutnya. Adakah tuntunan keringanan dalam memakai jilbab? Kalau nggak mampu nutupi dada, bolehlah di atas dada. Ada? Nggak ada. Jadi kita berbicara keringanan dalam satu perintah harus mengikuti panduannya. Panduannya itu ada nggak? Ternyata dalam jilbab nggak ada, perintahnya mutlak. Ya, yudnina alaihinna min jalabibihin, dalam mereka turunkan kain-kain kerudung mereka, ya, dari jilbab-jilbab mereka. Ya, sampai dada-dada mereka. Nggak ada perintah kemudian keringanannya kalau yang nggak mampu sampai menurunkan jilbabnya di bawah dada, bolehlah di atas dada. Nggak ada. Berbeda dengan sholat. Sholat itu ketika nggak mampu berdiri ada panduannya, keringanannya apa berikutnya, yaitu duduk. Tapi jilbab tidak ada panduan keringanan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka saudariku yang dimuliakan Allah SWT, dalam memahami sebuah ayat, kita tidak dengan logika kita pribadi atau dengan syahwat keinginan kita sendiri. Saya nggak mampu nih pakai jilbab yang begini karena kondisinya begitu, udah begitu, kondisinya nanti saya dicela tetangga, dicela teman. Nggak ada seperti itu. Ya, jadi berbicara keringanan, maka keringanan itu harus sesuai panduan syariat, panduan agama. Nah, Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Sepertinya sudah ada yang masuk. Silakan. Sudah terhubung, silakan. Ya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak di Sulbar. Di Sulawesi Barat. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak langsung ke pertanyaan. Ya, mau bertanya ini sahabat. Jarak berapa kilo itu safar yang dikilasin safar Ustaz? Jarak berapa? Apa 60 kilo bisa namanya safar? Ya, definisi safar ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Definisi safar. Safar itu secara bahasa artinya menampakkan. Ya, safar itu secara bahasa artinya menampakkan. Karena itulah Umar bin Khattab ketika datang seorang yang mengatakan saya kenal si A, B, C, D. Kemudian Umar bertanya, kamu sudah pernah safar belum sama dia? Ya, belum. Kalau begitu kamu tidak mengenalnya. Karena dengan safar itu kita akan melihat, mengenal karakter seseorang. Jadi safar itu menampakkan secara bahasa. Adapun secara istilah, safar itu adalah perjalanan jauh. Kita melakukan perjalanan jauh dari satu tempat menuju tempat berikutnya. Nah, kemudian berapa jaraknya seorang itu dikatakan musafir? Dalam masalah ini ada perselisihan ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jarak seorang itu dikatakan safar kalau sudah menempuh perjalanan kurang lebih 85 kilo. Itu baru dikatakan safar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain lebih menguatkan seorang itu dikatakan musafir kalau memang secara uruf, secara adat istiadat, secara kebiasaan orang itu sudah dinilai pergi jauh, maka dihitung pergi jauh walaupun tidak sampai 85 kilo. Ya. Bagaimana menilai orang itu musafir? Dilihat dari uruf, kata Syekhul Islam. Karena kalimat safar itu tidak dibatasi jarak sekian-sekian. Dilihat dari kebiasaan masyarakat. Kalau ada orang mau berangkat, dia beres-beres. Tasnya besar, naruh barang, baju. Kemudian bawa-bawaan kardus, di packing, diikat. Setelah kardus, ada tas, ada lagi
jinjingan, persiapan, pokoknya sibuk. Ini kalau uruf kebiasaan masyarakat, orang yang kayak begitu itu tidak mungkin perginya cuma ke pasar, perginya cuma dari kabupaten, satu kabupaten, enggak, pasti pergi jauh. Itulah namanya musafir, kata Syekhul Islam. Jadi dinilainya orang itu safar dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat. Ketika kita ngelihat ada orang siap-siap ya, bahkan mobilnya sudah diservis dulu, oh ini berarti bukan pergi ecek-ecek, ini cuma ke satu kecamatan, tidak. Ya, jadi walaupun dia tidak sampai 85 kilo, tapi kalau uruf kebiasaan masyarakat yang seperti itu sudah dinilai musafir, maka dia musafir walaupun perginya ternyata tidak sampai 85 kilo. Berbeda dengan mayoritas ulama yang mematok harus 85 kilo. Jadi masalah ini ada perselisihan, wallahu taala alam. Masya Allah. Barakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut di pertanyaan melalui WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana jika di sebuah lembaga pendidikan salah satu pengajar setiap ada acara keluarga selalu meminta izin libur 1 pekan, walaupun bukan hal yang urgent. Ketika pengajar tersebut diingatkan untuk tidak izin terlalu lama mengingat kondisi hari efek di sekolah, qadarullah setelah itu pengajar tersebut malah datang tidak salam, pulang tidak salam, dan tidak tegur sapa. Bagaimana sikap kami Ustaz? Syukran. Ya, di sebuah pendidikan maka para pengajar harus mengikuti jadwal waktu mengajarnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Mengajar itu adalah sebuah amanah. Ya, dia tidak hanya masalah dunia menyampaikan ilmu kemudian selesai, tidak. Disinilah letaknya perbedaan antara guru dengan pendidik. Kalau guru ya sekedar mengajar, menyampaikan materi, target kurikulumnya kecapai, sudah selesai. Tapi pendidik tidak. Dia tidak hanya mengejar target materi harus selesai, tapi dia adalah lebih dari sekedar guru. Jadi pendidik itu ada nilai pendidikan yang diberikan ke murid, juga nilai pendidikan kepada lembaga yang dia bergabung di sana. Di antaranya adalah bagaimana dia bisa mencontohkan suri tauladan bagi murid, juga menampakkan akhlak mulia kepada teman-teman sejawat, sekantor, kemudian kepada yayasan yang dia bergabung di situ. Itu namanya pendidik. Ya. Jadi pendidik itu bukan hanya sekedar ngajar pulang, tidak. Pendidik itu ada nilai lebih, di antaranya menampakkan akhlak mulia. Dan bukan akhlak mulia ketika ada urusan keluarga, kemudian kita libur sampai 1 pekan lebih, atau bahkan urusan keluarganya hanya sekedar pernikahan, yang padahal kita yakin akad nikah itu nggak sampai seminggu. Kalau kita ingin hadir di akad nikah paling lama berapa? 2 jam. Taruhlah jauh, berarti sehari, tidak sampai 1 pekan. Ya, jadi nasihati dia agar memperbaiki akhlaknya, karena kita itu pendidik harus memberikan contoh yang baik. Atas penjelasannya. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sudah sama-sama menyimak materi yang telah disampaikan Ustadz, kemudian pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan tidak bisa kami bacakan pada kesempatan di pagi hari ini. Silakan bisa nanti ditanyakan di kajian-kajian berikutnya di Ahsan TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah senantiasa menjaga hati kita, senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kru yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika dalam menyajikan acara ini masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.